Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan sahabat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita, sampai kita digelari sebagai hamba-hamba yang husnul khotimah. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah gunung meletus, musibah kebakaran, musibah rumah tangga, musibah ekonomi maupun musibah penyakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya, sahabat Pusaka Jawa, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Pada malam hari ini Al-Fakir diberikan ridhonya sehingga dapat membuat video. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi satu ladang amal ibadah saya, ya, menjadikan keberkahan, kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, bukan menjadi satu kemudaratan di dunia maupun di akhirat. Karena pada dasarnya apa yang saya sampaikan adalah menyambung lidah dari ilmu-ilmu leluhur Nusantara dalam bentuk pakem tosan aji dengan bentuk makna filosofi. Ya, karena tosan aji sendiri mempunyai satu kelebihan daripada senjata-senjata yang pada umumnya, karena di tosan aji itu ketika pembuatannya pun melakukan beberapa ritual, tidak seperti senjata-senjata yang lain. Di sini ada proses laku batin dan juga ada proses permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berbagai metode, baik itu dengan cara bertafakur, baik dengan cara ujlah, baik dengan cara wirid, baik dengan cara semedi. Intinya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pusaka yang dibikin mempunyai satu tuah atau berkah, kayak gitu loh. Jadi tosan aji sendiri bermakna tosan artinya adalah besi, aji adalah yang dimuliakan. Kenapa dimuliakan? Karena dalam proses pembuatannya itu melalui beberapa proses ritual batin. Ya, sang empu tidak cukup hanya untuk skill dalam menempa besi dan membentuk ataupun membuat rancang bangun satu bilah pusaka, tapi juga di sini dibutuhkan satu kepekaan batin antara hubungan empu dengan Tuhannya, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membobor satu bilah pusaka berdapur keris Luk 9 yang mungkin keris ini lebih banyak dicari untuk saat-saat seperti ini, apalagi dengan pamor yang istimewa, apalagi juga dengan tangguh yang istimewa, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, kalau kita bicara tentang keris, pastinya kita akan bicara tentang keris apa sih Mas Oo yang Luk 9 itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, sebelum kita babar tentang bilah pusakanya, kita ambil dulu pusakanya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita lihat di sini warongkonya ini adalah warongko Ladrang Surakarta Wondo Kadipaten, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian untuk pendoknya ini adalah pendok bunton. Kemudian kalau kita lihat dari motifnya, ini adalah motif Lung Widasari, sahabat Pusaka Jawa. Ini pendoknya pendok bunton lamen atau lawasan. Kemudian kita lihat dari mendaknya, ya, mendaknya ini mendak parijata. Mendak juga banyak sekali jenisnya, ada parijata, ada meniran, ada kendit silang mirah, ada kendit. Nah, untuk handle-nya ini adalah handle jejeran nunggak semi Wondo Canteng, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita buka bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, sekarang saya dekatkan ke kamera, ya, saya dekatkan ke kamera.
pamornya cukup jelas sahabat pusaka Jawa ya. Dari pangkal bila sampai ke ujung bila pamornya jelas ya. Kemudian kita hitung looknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Looknya 9 sahabat pusaka Jawa, dengan memakai ricikan kembang kacang atau sekar kacang. Kelihatan ya, ini kembang kacang. Kemudian memakai jalen, memakai lambe gajah ya, memakai pecetan. Ini adalah dapur sempono sahabat pusaka Jawa. Kalau kita maknai sempono artinya adalah mimpi, mimpi yang betul ya. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pucukan bilanya, ini adalah pucukan bilah Newgen ya, pucukan bilahnya Newgen. Kemudian kalau kita lihat dari kembang kacang atau sekar kacang, saya kalau kadang kalau nggak pakai kacamata burem, pakai kacamata kayak belabur, karena mata saya ini sudah min sama plus sahabat pusaka Jawa. Jadi ya kalau didekatkan begini kelihatannya burem, tapi kalau di begini malah jelas. Tapi kalau untuk jarak jauh saya burem karena harus pakai kacamata karena saya min. Jadi complicated. Sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat dari sekar kacangnya, ini adalah sekar kacang gelung wayang. Sekar kacang jenisnya banyak, ada gelung wayang, ada nguku bimo, ada pogok, ada bungkem ya. Kemudian apalagi ada sekar kacang apa lagi ya, itulah itu dulu lah. Sahabat pusaka Jawa, ini adalah sekar kacang gelung wayang. Makna filosofi dari sekar kacang adalah agar kita sebagai manusia lebih banyak merunduk. Apapun kelebihan kita, baik dari segi face atau postur tubuh, entah itu tampan, cantik, ataupun dari segi keilmuan maupun dari segi harta lebih daripada yang lain, hendaknya kita merunduk. Seperti ilmu padi, semakin banyak ilmu semakin dia merunduk. Kalau bisa seperti ilmunya singkong, kebaikan kita pendam agar orang tidak melihatnya. Karena singkong itu buahnya di dalam, tidak di luar, tidak menunjukkan dia itu berbuah ya. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pecetannya atau blumbangannya, ini ikunya pecetan blumbangan bata rubuh. Karena pecetan atau blumbangan ada dua, yaitu bata rubuh dan adeg bata. Sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat dari gonjonya cukup istimewa. Ini gonjonya gonjo sebit rontal sahabat pusaka Jawa. Ini gonjonya cukup panjang. Kebetulan saya tidak ada meteran ini ya. Pak Didik, ada meteran nggak? Coba Pak Didik. Sahabat pusaka Jawa, mungkin sahabat pusaka Jawa melihat logo Mas OO backgroundnya jam dinding ya. Saya backgroundnya jam dinding biasa di atas ruko. Untuk penggaris yang kecil, ada nggak? Penggaris yang kecil aja di situ Pak Didik. Ada nggak? Ya. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini pusaka Jawa ya seperti ini. Ya, kita ukur dulu lah tentang panjang gonjonya. Ini 9 cm sahabat pusaka Jawa, cukup panjang. Dengan gonjo yang 9 cm cukup gagah ya. Kemudian kita lihat ukur juga bilahnya. Bilahnya ini kita bentar ya sahabat, karena ini biasa saya pakai meteran, ini pakai ini. Bilahnya kurang lebih 37,5 sahabat pusaka Jawa, 37,5 standar keris pada umumnya. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada ya, kita sekarang lihat tentang pamornya. Pamornya ini adalah pamor adeg sahabat pusaka Jawa. Kita ketahui pamor adeg adalah banyak sekali jenisnya. Ada adeg siji, itu adalah sada saler, kemudian ada adeg telu tejo kinurung atau adeg wengkon nama lainnya, kemudian ada adeg papat janur sinebit, ada adeg 5 itu gajah gelar atau adeg telu wengkon itu ya, adeg telu wengkon, gajah gelar, adeg 5 ya sama ya. Kemudian yang dipegang Mas OO ini apa? Karena juga ada adeg merambut dan juga adeg sapu. Nah, kalau kita lihat dari bentuknya sahabat pusaka Jawa, pamor adeg sendiri adalah
penamaan satu jenis penamaan umum atas pamor yang dari gambaran pamor yang dari pangkal, ya, dari pangkal sampai ke ujung bila ini menyerupai garis membujur, ya, menyerupai garis membujur di sini, ya, di sini garisnya itu tidak putus, sahabat Pusaka Jawa. Ini garisnya lembut, tapi tidak putus, karena ada garis yang putus-putus itu ikutnya adalah ilining wari atau banyu mili. Ya, sahabat Pusaka Jawa, ini ikutnya adalah adeg sapu. Jadi perbedaan antara adeg sapu dengan ilining wari atau banyu mili, ya, itu adalah di garisnya itu kalau yang adeg sapu tidak terputus sampai ke atas. Kalau yang ilining wari itu kadang garis segini putus nyambung lagi, putus nyambung lagi di sini. Kalau enggak di sini lurus, di sini ada salah satu yang putus seperti itu. Ya, seperti air, riak-riak air seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, pamor adeg sapu atau pamor adeg sendiri tergolong pamor yang secara pembuatannya adalah pamor rekan. Secara terjadinya tergolong pamor miring, kemudian pamor adeg juga tergolong pamor pemilih, sahabat. Artinya pamor yang tidak semua orang cocok untuk memilikinya. Biasanya untuk pamor adeg seperti ini pada musim-musim saat seperti ini sangat dibutuhkan oleh para pemimpin-pemimpin yang ingin mendapatkan massa, karena di sini tuahnya banyak. Nanti kita babar sedikit demi sedikit ya, sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, kalau kita bicara tentang pamor adeg sapu itu ini adalah pamor yang banyak dicari oleh orang karena tuahnya, ya, lebih ke arah tolak bala. Tolak bala itu banyak, baik dari gangguan makhluk halus, dari santet atau guna-guna, ilmu hitam, ya. Kemudian juga ada yang untuk menolak dari bahaya api, angin. Kalau bahaya api berarti untuk kebakaran, kalau angin biasanya untuk puting beliung, untuk air biasanya untuk banjir. Tapi ada juga adeg yang bersifat multifungsi, ada yang bersifat satu sifat saja, umpamanya khusus untuk api, untuk kebakaran saja ada. Atau yang bersifat multi, bisa untuk tolak bala dari gangguan makhluk halus, santet, tenung, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari fisiknya, sahabat Pusaka Jawa, pamor adeg ini tergolong pamor yang bagus karena secara pembuatannya, ya, ini tidak terputus, kemudian pamornya juga tergolong jelas, ya. Coba saya raba, ini pamornya nyekrak, sahabat Pusaka Jawa, nyekrak. Untuk pamor-pamor yang nyekrak ini, nyekrak itu kalau diraba apa ya, kerasa kasar, ya, diraba itu terasa sekali, gret-gretnya terasa sekali, ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, jadi tuah atau angsar dari pamor adeg sapu sebagian pecinta beranggapan yang pertama tadi sudah saya jelaskan, tapi saya ulangi lagi, yaitu untuk tolak bala, baik tolak bala dari segi gangguan makhluk halus, santet, guna-guna, ilmu hitam, ya, kemudian juga untuk singkir musibah, menolak dari bahaya api, dari bahaya air maupun angin, ya. Jadi tuahnya lebih kepada untuk tolak bala, ya, walaupun di pamor adeg sendiri ada yang bersifat multi, ada yang bersifat satu sifat saja yang tadi sudah saya jelaskan. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, karena di sini bentuknya garis, banyak karena di sini secara multi sebagai tolak bala, kadang orang menamakan ini adalah pamor singkir. Padahal singkir itu adalah salah satu nama seorang empu di daerah Blambangan, ya, sahabat Pusaka Jawa, ya, empu yang terkenal karena beliau lebih banyak membuat pamor adeg, makanya kemudian secara fungsi juga untuk tolak bala, maka biasanya ada yang mengatakan singkir geni atau singkir boyo ataupun singkir angin, seperti itu, sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kemudian kita bahas tentang luknya. Makna filosofi atau tuah atau angsar dari luk 9 adalah doa dan harapan dari sang empu adalah agar si pemilik dapur luk 9 itu mempunyai satu wibawa yang besar
dan karisma yang besar juga, agar diharapkan dia menjadi seorang pemimpin yang baik, dia ditaati oleh bawahannya, ya, kemudian juga disegani, perintahnya ditaati. Jadi di sini jelas kalau Luk 9 lebih cocok dipakai untuk orang-orang yang bertujuan atau bermaksud untuk menjadi seorang pemimpin. Yang tadi saya bilang, untuk saat-saat sekarang lebih cocok untuk orang-orang yang anggota DPR, yang nyalon anggota DPR, lurah, kan sebentar lagi 2024. Makanya dapur-dapur kris ini sangat banyak dicari, sahabat pusaka. Di samping doa dan harapannya agar menjadi seorang pemimpin, pastinya orang mencalonkan itu agar mendapat suara di DPR maupun lurah, itu kan pasti ingin jadi seorang pemimpin. Di sini Luk 9 melambangkan agar orang itu mempunyai wibawa dan karisma yang besar. Karena tidak semua orang bisa mempunyai wibawa dan karisma yang besar. Ada yang wibawa dan karisma besar itu muncul dari lahir. Ada yang muncul dari pembawaan pusaka. Ya, seperti itu. Karena tidak semua orang bisa mempunyai wibawa ataupun karisma. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bahas tentang dapur sempono, ya, makna filosofi dari dapur sempono adalah sempono artinya mimpi yang betul, yang benar, harapan dan cita-cita yang betul, yang benar. Jadi mimpi sempono itu adalah mimpi. Nah, dilambangkan dengan Luk 9, dikombin dengan Luk 9 agar dia mimpinya tercapai menjadi seorang pemimpin yang disegani, ditaati, mempunyai wibawa dan karisma yang besar. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, orang hidup itu butuh mimpi. Sahabat Pusaka Jawa, orang hidup itu butuh mimpi. Ya, kalau tidak butuh mimpi, stuck saja. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari pasikutannya, ya, kita lihat dari pasikutannya, di sini pasikutannya yang demes, ya, dan serasi, ya. Kemudian pamornya juga menancap pada bila pandes. Ini menancap pada bila pandes pamornya. Sahabat Pusaka Jawa, sangat terang, ya. Dan ini kalau diraba, tak dekatkanlah. Ya. Bilah kerisnya berukuran sedang, kemudian ujung di sini tidak terlalu meruncing. Ujung bilahnya tidak terlalu meruncing. Gandiknya yang pendek dan miring. Ini dengan ukuran bilah seperti ini, ikunya pendek sahabat pusaka, kemudian agak miring. Gonjonya sebit rontal, sirah cicaknya pendek. Ini tangguhnya adalah tangguh Blambangan. Ya, kita ketahui Blambangan tergolong kerajaan yang besar. Ya, Blambangan ada di ujung Pulau Jawa, ujung timur Pulau Jawa. Ya, Blambangan juga di situ terdapat empu-empu yang sangat masyhur. Ada empu Mendung, empu Tembarok, ada empu Singkir, ada empu Pitrang, ada empu Surawisesa, ada empu Luwuk, ada empu Supogati, pindahan dari kerajaan Majapahit, ada empu tadi apa? Singkir, pindahan dari Mojopahit dan juga Tuban, juga ada empu Pitrang, pindahan dari Mojopahit. Nah, sahabat Pusaka Jawa, dimanapun Anda berada, tadi disebutkan ada empu Pitrang dan empu Singkir. Orang kadang berpikir antara empu Pitrang dan empu Singkir adalah satu orang, tapi di beberapa literatur ternyata itu dua orang. Jadi yang kadang orang bilang namanya ini pamor Singkir, kemudian Pitrang. Empu Singkir dan empu Pitrang mempunyai ciri khas tersendiri. Biasanya garap-garap empu Pitrang itu nyekrak di sininya, di pamornya nyekrak. Nah, ini yang diraba itu kerasa. Kemungkinan besar ini kalau dilihat dari apa ya, dari garapnya dan dari pamornya ini wallahu alam bisawab, cuman kan ini sekedar mengira-ngira, bahasanya kan seperti itu. Nek bahasanya tak tangguh itu tak sengguh, tak kira-kira gitu. Ini kemungkinan bisa jadi ini adalah empu Pitrang, sahabat Pusaka Jawa. Nah, ini ikutnya adalah tangguhnya tangguh Blambangan, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kalau kita lihat dari peksinya ini agak maju. Biasanya untuk peksi-peksi yang agak maju ke depan itu Jawa Timuran, sahabat Pusaka. Yang agak menengah biasanya untuk Jawa Baratan. Seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada. Ya, kemudian kalau kita lihat dari selorok besinya, coba tak lihat Pak, tak buka kacamata. Ini selorok besinya adalah hitam kehijauan, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kalau kita lihat dari besinya yang uratnya seperti urat apa?
seperti uratnya seperti urat rambut, kemudian warnanya hitam kehijauan. Di sini juga mengkilat, sahabat Pusaka Jawa ya. Ini ikutnya adalah besi katup, sahabat Pusaka Jawa. Jenis besi banyak, ada besi katup, walulin, karangkijang, pulosani ya. Ada apalagi banyak, sekitar ada 17 atau apa jenis besi ya. Besi katup sendiri punya tuah atau angsar, biasanya adalah untuk kekebalan dan juga baik untuk pedagang. Artinya gini, kalau bahasa untuk kekebalan itu berarti untuk perlindungan dohir ya. Kemudian kalau cocok untuk pedagang ya, karena di sini juga mungkin bahasanya, walaupun biasanya ketika ada satu bentuk protek berbanding terbalik dengan kerezekian. Tapi kalau untuk besi katup, perlindungannya dapat, rezekinya dapat ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita rangkum secara keseluruhan makna filosofi dari dapur keris sempono dengan pamor adeg sapu, atau orang bilang pamor singkir, adalah agar si pemilik dapur sempono ini itu mempunyai satu bentuk perlindungan dari tolak bala. Dari tolak bala itu adalah musibah yang tidak diinginkan, agar tidak menimpa pada dirinya ya, yaitu seperti tadi, dia diselamatkan dari guna-guna, ilmu hitam, santet, kemudian juga dari dari mara bahaya yang tidak diinginkan lah ya, tadi sudah disebutkan ya. Kemudian dia juga bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, disegani, ditaati oleh bawahannya. Dia mempunyai karisma dan wibawa yang besar. Juga ditambah dengan bahan besinya, yaitu besi katup. Besi katup sendiri tadi bisa untuk kekebalan dan juga cocok untuk pedagang. Jadi di sini kenapa saya bilang ini lebih cocok kepada orang-orang yang ingin menjadi seorang pemimpin. Dia juga mempunyai nilai perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, tapi juga rezekinya lancar, seperti itu sahabat Pusaka Jawa. Untuk dapur keris yang seperti ini dengan menurut saya ini ikutnya masih tus tangguh utuh sepuh, sahabat Pusaka Jawa. Masih bagus lah ya, ini bagus besinya, sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up to date dari saya ya. Yang ingin request nama dapur silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika ada buat PR, jika ada maafwan, minta dimaafkan ya. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.